Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mempraktikkan sesi konseling individu menggunakan teknik CBT dengan permasalahan mahasiswa yang merasa rendah diri dan tidak percaya diri di lingkungan kampus. Video ini untuk tugas mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya Monika MPD. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fadila dengan NPM 2311080079 sebagai konselor, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Pinka dengan NPM 2311080084 sebagai konseling. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, makasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, tapi akhir-akhir ini sering merasa tidak nyaman di kampus. Oke, agar kita lebih nyaman untuk mengobrol, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Mutiara Fadila, saya sebagai konselor yang akan membersamai kamu dalam beberapa waktu ke depan. Boleh untuk perkenalan? Baik, perkenalkan nama saya Nabila Pinka, umur saya 21 tahun, saya semester 5. Kepingkan. Kalau boleh tahu, tadi perjalanan ke sini apakah ada kendala? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi tadi agak sedikit macet di jalan, jadinya saya kesini telat. Misalnya kan sekarang jam-jamnya sekolah, kerja gitu kan, jadi sibuk gitu. Iya benar banget. Tapi alhamdulillah ya kalau sudah sama-sama di sini. Iya Bu. Oke, Pinkan, terima kasih ya sudah datang untuk menemui saya melaksanakan layanan konseling individual ini. Sebelum kita lanjut dalam sesi konseling, saya ingin menyepakati kotak waktu terlebih dahulu. Di dalam sesi ini kita memiliki waktu 45 menit ya, apakah sepakat? Sepakat. Baik, Pinkan, ketika nanti kamu sudah mulai menceritakan masalah kamu bisa santai saja ya, karena saya ada di sini untuk mendengarkan kamu. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan asas-asas yang ada dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi ketika kamu nanti mulai bercerita, kamu bisa bercerita apapun tanpa takut masalah kamu diketahui oleh orang lain. Karena saya akan menjaga kerahasiaan itu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kamu harus jujur dan terbuka saja kepada saya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau memang ada yang tidak nyaman untuk kamu ceritakan, kamu bisa menyimpannya untuk diri kamu sendiri. Baik, dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini ini tidak ada paksaan dari pihak manapun ya. Baik, Bisa dipahami ya. Baik, Pinkan, tadi kamu bilang akhir-akhir ini sering merasa cemas di kampus. Boleh diceritakan lebih lanjut seperti apa perasaan itu? Baik, saya merasa minder Bu. Di kampus saya sering merasa tidak selevel dengan teman-teman saya. Mereka pintar dan percaya diri. Sementara aku sering merasa kecil dan tidak berani berbicara. Jadi kamu merasa kurang percaya diri dibandingkan dengan teman-temanmu, gitu ya? Iya Bu, kadang saya merasa seperti tidak pantas ada di tempat itu. Kapan kamu mulai merasakan hal itu? Mungkin sejak awal semester 2 ya Bu, saat presentasi kelompok. Teman-teman saya bicara dengan lancar, sementara saya bergetar dan salah bicara. Sejak itu saya makin takut untuk tampil. Iya, saya bisa memahami perasaan kamu, Pinkan. Jadi pengalaman itu yang membuat kamu semakin yakin bahwa kamu ini tidak percaya diri di depan teman-temanmu ya? Ya Bu. Baik, mari kita coba pahami lebih dalam. Dalam CBT, kita melihat adanya hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Maksudnya gimana ya Bu? Contohnya begini, saat kamu berbicara di depan kelas, apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Saya langsung berpikir, nanti saya akan salah bicara. Atau teman-teman saya pasti menertawakan saya, jadi saya malu. Iya, nah dan ketika pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan? Saya merasa cemas, jadi berdebar, tangan dingin, bahkan kadang ingin menangis, soalnya saya takut berbicara di depan umum. Lalu apa yang kamu lakukan setelahnya? Biasanya saya menghindar. Kalau bisa saya minta teman saya yang lain berbicara.
Kalau tidak bisa, saya bicara sangat pelan dan cepat supaya cepat selesai. Ya, jadi pikiran negatif itu membuat kamu merasa cemas dan akhirnya menghindar. Benar begitu? Iya betul Bu. Inkan, menurutmu apakah pikiran teman-teman akan menertawakan kamu itu selalu benar? Mungkin tidak selalu, tapi rasanya seperti itu Bu. Apakah pernah ada temanmu yang benar-benar menertawakanmu saat kamu bicara? Tidak juga Bu, tapi mereka suka memberi komentar dan saya merasa malu dan takut untuk bicara lagi bukan. Komentar yang seperti apa? Kadang mereka bilang, santai aja Pin, tapi saya malah merasa semakin malu dan takut untuk bicara. Ya, jadi sebenarnya mereka ini tidak bermaksud merendahkanmu, tapi kamu menafsirkan komentar itu tuh sebagai bentuk ejekan. Ya mungkin begitu ya Bu, saya terlalu sensitif ya berarti. Tidak juga, itu memang reaksi yang wajar kalau seorang sering merasa tidak percaya diri. Tapi penting untuk belajar menentang pikiran negatif yang belum tentu benar. Baik, sekarang mari kita ubah cara berpikir itu. Ketika kamu berpikir saya akan salah bicara dan mereka akan menertawakan saya, kita ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya, saya mungkin gugup, tapi saya bisa mempersiapkan diri dan berusaha dengan baik. Bagaimana menurutmu? Itu terasa lebih positif ya, dan tidak menekan Bu. Betul, pikiran baru itu tidak mengabaikan kenyataan bahwa kamu gugup, tapi memberi ruang untuk tumbuh. Ya, sebenarnya saya suka cara seperti itu. Bagus, CBT mengajarkan kita bahwa kita bisa mengubah perasaan dengan mengubah cara berpikir. Jadi kalau kamu mulai berpikir lebih realistis dan positif, perasaan cemas akan berkurang dan perilakumu pun bisa berubah. Baik, sekarang mari kita rancang latihan kecil untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirimu. Baik, gimana Bu caranya? Misalnya, minggu ini kamu bisa mencoba 3 hal kecil. Yang pertama, menyapa 2 teman di kampus lebih dulu. Yang kedua, berbicara setidaknya 1 kali dalam diskusi kelas. Yang ketiga, menulis catatan refleksi setelah melakukan hal itu, seperti bagaimana perasaanmu dan bagaimana reaksi orang lain. Sepertinya saya bisa mencoba meski agak gugup ya Bu. Mungkin karena nanti bakal terbiasa untuk berbicara seperti itu, jadi nggak bakal masalah gitu ya. Ya, tidak apa-apa kalau merasa sedikit gugup. Kita tidak mencari kesempurnaan, tapi hanya ada kemajuan kecil. Karena setiap langkah kecil menuju perubahan itu penting. Baik, saya akan coba ya Bu yang tadi katakan. Mungkin semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Ya, oke Binkan. Apa ada hal positif yang kamu miliki tapi jarang kamu sadari? Saya suka membantu teman-teman kalau ada tugas. Kadang mereka juga bilang, saya sabar. Nah, itu bukti bahwa kamu memiliki nilai positif. Setiap kali pikiran saya tidak cukup baik muncul, kamu harus mengingatkan dirimu dengan bukti-bukti tersebut ya. Ya Bu, saya akan mencoba menulis hal-hal positif tentang diri saya setiap hari. Itu dia yang bagus. Kita sebut itu sebagai positive self-affirmation. Baik Pinkan, setelah kita bercerita dan memahami terkait permasalahan kamu lebih dalam, jadi apa yang kamu pelajari dari sesi kita hari ini? Mungkin saya belajar bahwa pikiran negatif saya tidak selalu benar ya Bu. Saya juga bisa mengubah cara berpikir agar lebih realistis dan berani mencoba hal baru. Ya, itu hebat Pinkan. Itu adalah langkah besar. Ingat, perubahan itu butuh waktu, tapi kamu sudah mulai di jalan yang tepat. Baik Bu, terima kasih. Saya merasa ringan dan termotivasi sekarang. Sama-sama. Baik, minggu depan kita akan bahas hasil latihan yang kamu lakukan tadi ya. Jangan lupa catat pengalaman dan perasaan kamu. Baik Bu, saya siap mencoba. Oke, semangat ya Pinkan. Iya. Saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya antar ke pintu. Selesai. Ya, makasih. Hati-hati di jalan ya. Ya.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah.